kejadian begitu saya dan bagaimana kadang-kadang saya benar-benar yakin inilah kemauan diri saya, bukan saya paksa. Kemudian yang kedua, banyak dikasih amalan sama yang saya anggap alim, saya guru-guru saya, tapi sebelum saya kerjakan dengan yang lain yang dipaksa, jadi apakah ini sudah berjalan? Kemudian kalau ini sudah cocok dengan amalan itu, apa yang terjadi di saya pribadi? Kemudian lagi bagaimana cara memperbesar kita, memperbesar keyakinan akan Tuhan ini supaya kita terus di sana. Kadang sering kita tapi ini kan saya paksa. Jadi benar-benar dia mengatakan gimana gitu. Jadi betul jangan maaf. Nanti sholat masih ada ingat di sana, padahal ini sholat tapi masih ada pekerjaan. Kemudian ada salah satu guru saya mengatakan kalau kita sudah di tingkat tertentu sampai bisa berdialog dengan Allah SWT. Contoh, kalau istighfarkan dosa-dosa orang, istighfarkan ini itu. Tapi saya tak tahu apakah istighfar saya yang mana yang sampai. Kalau ditanya sampai nanti tidak ada yang sampai nanti. Tapi apakah itu sampai? Jadi ini yang membuat kita tidak tetap kadang bisa nanti, kadang bisa tidak. Itu ya kurang lebih itu dulu. Tidak apa-apa kita jawab walaupun hujan, ya. Lalu persoalannya ini adalah pendengaran kita nih. Beliau saja tadi nanya itu 4 pertanyaan yang terganggu dengan hujan ini. Karena kita nanti lagi sekali tidak pernah belajar rohani. Baik, pertanyaan saudara kita ini, kalau boleh yang katakan ini pertanyaan yang mewakili kita semua, ya mewakili kita semua yang hadir ini. Kalau boleh, mungkin ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang sampai di meja ini sama dengan pertanyaan yang tadi waktu ditulis. Tolong nanti kalau sama yang tidak menjawabnya, ini sekalian yang akan jawab. Mau seperti itu? Tanpa yang mengurangi rasa hormat dari teman-teman yang lain, jamaah-jamaah yang lain. Ini bukan yang tidak menjawab. Kalau ada kemiripan dengan pertanyaan saudara kita tadi itu, mohon dimaklumi. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Tema kita di awal tadi bahwa adalah kemauan. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah kemauan. Ini sifat Allah, ini sifat berkemauan. Allah itu maha mau, berkemauan. Maka Allah berilah makhluk ini juga rasa mau. Allah memberikan kita rasa mampu mau. Nah, ini pertanyaan beliau, saudara kita ini, apakah ini kemauan saya atau kemauan Allah? Ini persoalan bukan ini paling banyak ditanya. Kenapa? Kalau kemauan Allah wajib tidak terhalangi oleh alam, waktu, sebab Allah tidak bikin sebab. Kalau kemauan kita otomatis berkemungkinan dihalangi. Walaupun rukun syarat cukup. Rukun syaratnya cukup. Tetapi kalau Allah yang tidak mau setuju terhadap, tidak mau setuju terhadap kemauan, tidak bisa.
Berkata, PBB mau jadi dewan di Senayan, lolos dengan semua persyaratan. Allah tidak mau Perindo diperkecil. Sungguh. Itu kan? Kalau dia PBB, cukup enggak? Cukup. Pinter enggak beliau? Pinter. Enggak nyokok enggak beliau? Enggak perlu nyokok kalau 100.000 suara enggak perlu. Jadi Allah berkata, enggak jadi caranya bukan mengecilkan suara PBB, bukan membodohkannya PBB, bukan tidak dicobosnya di hak suara, tapi Perindo diperkecil. Maunya siapa ini? Allah. Maka oleh sebab itu, sering-seringlah berkemauan. Yang kemauan ini bersama kemauan Allah. Ini sering dari berkemauanlah kamu, berkemauanlah kamu. Seperti agar kemauan ini dituruti oleh kemauan Allah. Jangan paham tak? Jadi ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Pertanyaan yang pertama ini, bagaimana saya tahu? Perlu diingatkan Ustaz, berkemauanlah bersama kemauan Allah. Ini kalimat tasawuf yang paling sering diungkap oleh aliran Syadzaliyah ini. Aliran mereka Syadzaliyah di ruang ini. Bilang seperti ini. Lalu aliran tarekat Muslimah ini kan ini kenal nih, ya kemauan itu, kemauan Allah ya. Ini aliran Muslimah bertanya. Kalau sekalian Rasulullah perhatikan nanti. Ada Ada satu benang merah. Kalau sangkut pautnya dengan kemauan makhluk dengan kemauan Allah, ada satu benang merah di sini. Ini model. Ada satu alat, kalau kita mau mematikan lampu, semua lampu yang nyala itu satu tempat koneksinya. Apa itu? Stop kontak. Iya. Tidak perlu tiup. Tidak perlu. Jangan. Tidak perlu tiup. Berbeda sekontak. Apa itu? Tidak perlu untuk stop kontak. Tidak perlu. Dan sedang orang yang ada di sekitar ini sepakat kita bilang jangan mati, saya sebut stop kontak. Nah, sama dengan kemauan. Kalau belum berkemauan, satu yang belum dipegang. Pegang erat-erat ini, yang satu ini. Ini saja ilmu peluluh jamaah. Ini saja ilmu yang peluluh pakai terjawab pertanyaan saudara kita tadi. Al-Latif. Ini kan salah satu sifat Allah. Apa hadis Nabi? Tahallaku bi akhlaqillah. Ada beberapa sifat Allah yang wajib kita ikuti sifat itu. Wajib kita praktikkan juga sifat itu. Termasuk sifat ini. Kalau sifat ini belum mempraktikkan setiap hari, maka pertanyaan yang berkata apakah ini kemauan saya atau kemauan Allah, itu jelas, sejelas merah dan putih. Kalau merah berhenti, kalau hijau jalan, kuning lebih jelas kemauan Allah.
Ini kemauan Allah, ini kemauan Allah. Kalau pelupur bersifat seperti sifat ini, apa arti sifat ini? Maha lemah lembut, maha lemah lembutlah. Hendaklah pelupur itu berlemah lembut kepada semua makhluk. Jangan kasar. Kalau peluru sini mampu berlemah lembut kepada semua makhluk, nah mulai sudah pada saat engkau berkeinginan terhadap sesuatu hajat, nampak itu maunya Allah. Ini dia maunya peluru, ini dia. Jelas. Dengan amal-amalan, benar. Bersifat lembutlah mulai sekarang. Jangan keras. Kita balik ke soalan. Rumus Maulana Syekh guru kita, muna mele baik ilmuna besida Allah Taala ya anta. Kekayaanna besida Allah Taala ya anta. Kewibawaanna besida Allah Taala ya anta. Benar perlu berbodoh anta. Lamun baik kekayaanna besida Allah Taala ya anta. Benar perlu dan rupiah usahanya. Benar perlu sini. Lamun mereka Allah turunkan derajatnya dengan perlu dan hina anta. Sakit Allah, sakit di sisi Allah Taala dan perbuatan anta. Tolo anak itu sifat keras di hatinya. Kalau sudah Allah meletakkan sifat keras dalam hatimu, mulanya hancur lebur. Ilmumu akan jatuh, wibawamu akan jatuh, hartamu akan jatuh. Pada saat itu kemauan Allah berlepas kepada kemauanmu. Dirimu, Allah melepaskan. Nah, itu pada saat itu. Maka oleh sebab itu berlemah lembutlah kepada semua makhluk. Ini pelajaran dasar itu. Pelajaran dasar. Maka Imam Ali Buni berkata, kalau kamu ingin bersifat lemah lembut, amalan ya latih katanya. Perbanyak ya latih. Berarti kalau kita ingin kemauan kita kalau dari segi amal-amalan dalam segi amal-amalan maksudnya. Kalau amal-amalan kalau kita ingin dituruti kemauan kita oleh Allah, ya kita baca dari segi amal-amalan. Lalu mampu bersifat lemah lembut tanpa beramal-amalan, ini berlemah lembut. Ya, lemah lembut saja ini, kasar. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluk. Jangan kasar. Sekarang, tempat tumbuhnya rerumputan, batu atau tanah, sepakat. Ya. Kalau begitu, kalau selama hati kita keras, laksana batu, jangan berharap tumbuh kemauan-kemauan yang bagus dan kemauan-kemauan yang tidak bagus itu Allah tidak mau. Tanah lemah lembut, maka pada tanahlah tempat munculnya semua tumbuhan yang bagus, buahnya bagus, segala-galanya. Kalau begitu, yang berpotensi menumbuhkan sesuatu yang bagus adalah hati yang bersifat tanah, bukan bersifat batu. Amin. Oke, ini bagaimana pertanyaan kita yang kedua? Bagaimana cara mengokohkan keyakinan?